Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ebes, Ketua Cianjur People Movement. Saya akan menyampaikan kepada publik bahwa dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan pilkada serentak. Menghadapi pilkada serentak 2024, KPUD Kabupaten Cianjur melakukan rekrutmen panitia pemilihan kecamatan (PPK). Proses rekrutmen PPK diduga kuat. Di dalam proses seleksinya itu penuh dengan praktek KKN. Untuk lolosnya menjadi panitia pemilihan kecamatan atau PPK, parameternya itu tidak jelas. Kalau diakumulatifkan hasil tes CAT dengan tes wawancara, hasil tes wawancara itu ditentukan dengan angka kah? Atau dengan suka atau tidak suka. Kalau ditentukan dengan huruf A, B, C, D, misalkan A itu berapa, B itu berapa, C itu berapa, D itu berapa. Saya harap hasil tes wawancara itu bisa diketahui oleh para peserta atau publik seperti hasil tes CAT. Saya sebagai kontrol sosial, banyak yang bertanya parameter nilai hasil tes wawancara itu seperti apa. Bingung. Publik yang bertanya sama saya tidak bisa menjawab. Itu secara tidak langsung, saya dibodohkan oleh kalian yang menjadi komisioner KPUD Kabupaten Cianjur. Saya nanya pada komisioner KPUD Kabupaten Cianjur, yaitu bagian divisi SDM, dan salah satu yang sudah saya kenal dari dulu, Bapak Rustiman yang terhormat. Beliau sempat ditanya lewat Mbak Yvonne sama saya, apa yang menjadi parameter penilaian untuk hasil tes wawancara. Ditentukan dengan apa? Dengan nilai, dengan angka, atau gimana? Apa ditentukan dengan suka atau tidak suka? Kalau ditentukan dengan suka atau tidak suka, saya rasa itu tidak harus ada CAT, gitu kan? Pada waktu itu Bapak Rustiman yang terhormat menjawab, ini tidak boleh dipublikasikan karena ini untuk internal KPUD Kabupaten Cianjur. Ada gak aturannya? Dia jawab ada. Coba, mana aturannya? Bunyinya seperti apa? Tahu nggak jawabannya? Beliau seperti apa? Duh, pohodoi. Kan ini konyol. Terus saudara Fikri, bagian divisi SDM, itu jawabannya juga ngambang. Padahal sudah jelas. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang informasi keterbukaan publik. Saya beri contoh aja. Kalau ditentukan dengan nilai untuk Kecamatan Sinangbarang, nah ini Kecamatan Sinangbarang ya, saya akan tampilkan ya di sini nih. Ini saudara Agus, nilainya kan 53. Terus yang terakhir saudara Umar, nilainya 28. Ini hasil tes CAT. Kalau hasil tes wawancara ditentukan dengan angka, misalkan saudara Agus mendapatkan nilai 20 dan saudara Umar mendapatkan 40, itu masih Agus yang berhak menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan. Nah, coba perhatikan bahwa yang lolos, yang nilai CAT-nya itu paling rendah, terbalik. Jadi bukan dari yang terbesar, tapi dari yang terkecil yang lolos itu. Mudah-mudahan otak dari komisioner KPU-nya itu tidak terbalik. Jadi jangan sampai publik menilai dalam seleksi rekrutmen untuk panitia pemilihan kecamatan, publik menduga ada muatan praktek KKN. Dan yang parahnya lagi, ada salah satu anggota partai politik yang dilantik menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan. Dan bukan hanya sebagai anggota partai politik,
dia juga sebagai pendamping desa. Ini nggak tahu KPU kecolongan, nggak tahu ini disengaja, karena kalau sudah terjadi seperti ini, KPU memperlihatkan kebodohan. Kenapa saya berbicara demikian? Karena tidak ada kata yang lebih halus lagi. Kecuali itu, anggota partai politik, sekaligus dia pendamping desa, dia lolos dan dilantik. Kebodohan yang kedua, KPUD Kabupaten Cianjur memperlihatkan kebodohannya dikala ada calon perorangan yang mendaftar di akhir waktu yang telah ditentukan. Pasangan calon perorangan itu meminta untuk perpanjangan waktu memberikan berkas dukungan. Datang ke KPUD Kabupaten Cianjur itu tujuannya apa? Menyerahkan surat permohonan perpanjangan masa waktu penyerahan berkas dari dukungan dari pendukung kami. Permintaan perpanjangannya itu kira-kira berapa hari atau minggu? Kami cantumkan itu disesuaikan dengan batas akhir penyerahan berkas dari jalur paslon parpol partai politik. Kira-kira dari sekarang itu berapa hari lamanya? Kira-kira 2,5 bulan. 2,5 bulan. Sampai pertengahan Agustus. Ya. Jadi salah satu calon perorangan dia datang meminta perpanjangan waktu untuk menyerahkan berkas dukungan. KPUD Kabupaten Cianjur itu memperlihatkan kebodohannya karena dia tidak bisa menyampaikan aturan yang telah ditentukan. Terkait Kadip di sini dong, temenin. Ini kan kadip teknisnya deh. Nah, kedatangan dari calon perorangan, tujuannya apa? kedatangan calon perorangan itu menyerahkan permohonan perpanjangan waktu kelengkapan dokumen. Ya, itu Gimana Pak Kadip teknis? saya kira begini ya, terkait dengan apakah nanti surat ini akan direspon dengan jawaban seperti apa, itu menjadi wilayahnya KPU RI. Kami tidak bisa menduga-duga jawabannya akan seperti apa, apakah misalnya akan dikabulkan atau misalnya tidak, itu menjadi wilayahnya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, seperti itu. Ya, ngambang, mengabulkan untuk perpanjangan tidak, menolak tidak. Padahal itu sudah jelas di dalam keputusan KPU RI nomor 532 tahun 2024 bab 5 huruf B nomor 8 dalam hal bakal pasangan calon perseorangan hadir melampaui batas waktu penyerahan dukungan di hari terakhir masa penyerahan dukungan, maka penyerahan dukungan tidak dapat diterima. Itu jelas. Silahkan lihat. Jadi kalau memang merasa tidak punya kemampuan untuk memahami aturan, tugas dan fungsinya, kalian sebagai penyelenggara pemilu, seharusnya mendingan kalian lah yang menjadi PPK, menjadi PPK atau KPPS. Tidak pantas. Yang ada bukan malah menjadi demokrasi ini semakin baik, tapi demokrasi ini akan semakin buruk. Dalam waktu dekat saya akan melaporkan dugaan-dugaan praktek KKN ke DKPP. Saya sudah mencatat poin per poinnya dugaan praktek KKN dan kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Cianjur. Saya tidak akan berhenti